podcast Biscuit Time. Cicit cuit. Wah, asik banget sih. Asik banget Kita hari ini gitu ya. Kamu kelihatan semangat banget nih, Pil. Hari ini sumpah Kita fresh mau ngomongin banget. apa sih sampai udah semangat gitu? Hari ini kita akan ngobrol, membahas tentang topik utama kita, yaitu tentang the power of review. Oke, sebelum kita ngobrol ke topik kita hari ini, kita kenalan dulu kali ya, Pil ya. Aku Elviani Dan aku Pilia. Kita akan ngobrol bareng tentang topik utama kita, yaitu the power of review. Dari review siapa sih? Kak, pastinya influencer dong ya. Betul banget, dari influencer yang seliweran di TikTok yang membahas tentang brand-brand, entah itu make up dan lain sebagainya. Brand-brand yang udah terkenal juga ya. Betul pasti. banget, Pilia. Udah sering lewat di FYP nggak sih? Betul. Nah, aku mau nanya nih, Pil. Kamu ceritain dong pengalaman kamu tentang review produk apapun deh, bisa make up, skincare dan lain sebagainya. Itu jadi kayak kalau aku misal mau check out barang, terus aku lihat review dulu gitu ya. Iya. Aku kalau check out barang di online, terutama di online, pasti lihat review dulu nggak sih? Karena kan Sama sih. kalau di online itu kita nggak bisa lihat barangnya secara langsung. Betul. Gitu kan. Kita nggak tahu keunggulan dianya tuh apa kan, dengan dilihat dengan mata kita sendiri. Nah jadi dengan cara lain, dengan online itu kita pastinya lihat review dari influencer gak sih? Betul banget. Sama sih. Aku juga kalau sebelum beli barang atau make up pasti lihat dulu komentar orang-orang ya, review dari produk itu yang mau aku beli. Karena kalau lihat dari katalognya bener sih yang tadi kata kamu nggak sesuai gitu kan. Bahkan dari suatu brandnya itu sendiri kadang confirm kalau misalnya ini tuh warna dari bajunya, warna dari make upnya karena akan beda saat datang karena pencahayaan dan lain-lain. Jadi penting banget nih kita lihat review produk yang bakal Betul kita beli. banget. Terus kalau kamu sendiri nih, aku mau nanya, kamu kalau mau check out barang itu lihatnya yang udah laku banyak atau emang yang sesuai keinginan kamu aja nih? Laku banyak tentunya. Karena kan biasanya kalau di e-commerce itu ada banyak produk yang sama ya, tapi tokonya beda kan. Nah kalau aku lihatnya dari seberapa banyak dia terjual. Terus kalau misalnya di e-commerce itu kan suka ada mall atau starnya gitu kan. Nah aku pasti pilih mallnya. Terus lihat kayak seberapa banyak dia terjualnya. Semakin banyak yang udah terjual, aku bakal pilih itu. Gitu sih kalau aku. Betul, sama sih aku juga pasti lihat yang udah trusted gitu nggak sih, yang udah terpercaya. Bener banget. Dan itu penting banget. Pokoknya lihat review sebelum check out itu penting banget ya, Pil ya. Betul mau banget. itu makeup, skincare, baju dan lain sebagainya. Pokoknya barang apapun deh yang di e-commerce gitu ya. Nah, dari review awal ini sebenarnya bisa jadi mesin uang bagi seorang pembisnis. Kadang kalau influencer di media sosial, mereka tuh dari review dulu nih, Pil. Dari review, betul. terus kayak dia nyebarin ke orang-orang dari review produk yang dia review, terus itu malah jadi peluang bisnis buat influencer itu. Karena Setuju mungkin nggak sih? dia reviewnya ini juga nggak sih, karena dianya reviewnya Jujur, terus betul. jadi mungkin orang-orang jadi percaya gitu ya sama dia meskipun dalam sekali tonton video itu kan. Jadi mungkin bisa jadi mulut ke mulut gitu ya, tapi secara digital karena emang si influencer ini emang nge-reviewnya secara jujur gitu kan. Jadi orang-orang juga makin banyak yang percaya. Iya. Tapi kalau kamu pribadi lagi scroll TikTok gitu, lihat produk yang pengen kamu beli, suka lihat gak review dari influencer yang terkenal gitu, Pil? Suka dong pasti, karena kan seperti yang udah Benar. kita omongin di awal ya, kita harus lihat review dulu sebelum Betul. kita check out di online kan, terutama karena kalau kita nggak lihat review dulu takutnya nggak sesuai ekspektasi nih pas dateng barangnya kan, jadi kita kecewa gitu. Iya. Berarti ya review jujur ini salah satu tujuan atau manfaatnya bisa membangun kepercayaan dan loyalitas dari si customer itu sendiri. Betul banget. Tapi Pil, lagi rame di TikTok ya, di media sosial, kadang influencer itu mereview produk itu nggak sesuai sama aslinya gitu Iya. loh. Kayak dilebih-lebihin gitu. Dilebih-lebihkan, entah itu endorse dan lain sebagainya. Itu berpengaruh juga nggak sih buat penjualan produknya? Berpengaruh sih, tapi kadang orang juga ada yang langsung percaya gitu Ada nggak langsung sih percaya, sama bener. review-review itu tanpa tahu kalau review itu sebenarnya jujur atau enggaknya gitu. Iya. Tapi
orang tuh ya karena emang udah mungkin pengen banget nih beli produk ini, tapi tanpa tahu kalau si reviewer ini ternyata nggak jujur gitu kan. Apalagi di balik kamera itu kan kita nggak tahu kan kebenarannya kayak gimana. Bener. Jadi mungkin kita harus pastiin dulu influencer yang emang bener-bener jujur gitu. Iya, entah itu di endorse, karena kan kalau di endorse itu suka ada briefnya kan, kayak Iya, betul. harus gini, harus gitu. Iya sih. Jadi beberapa pelanggan juga kayak mungkin lihatnya si influencer ini udah gede, followersnya banyak, terus dia cara reviewnya enak, jadi kadang suka bukan ketipu ya, jatuhnya jadi kayak ya udah deh karena yang nge-review dia, jadi ya udah deh apapun yang dia review aku beli aja gitu. Itu juga ngaruh nggak sih, Piel? Iya, ngaruh banget sih. Seberapa Karena besar sih? emang mungkin dari awal patokan si customer ini emang si influencer ini kan, jadi ya udah mau dia jujur atau enggak, tetap beli dari si reviewer influencer itu kan. Iya benar. Soalnya kadang si pelanggannya itu baru nyeselnya setelah barangnya dateng gitu ya. ternyata Setelah nggak sesuai lihat ekspektasi. langsung gitu ya. Jadi dia nge-share komenan negatifnya gitu loh, karena ya sebenarnya karena dianya terlalu percaya juga nggak sih. Jadi sebenarnya influencer ini nggak sepenuhnya ngasih Bisa review yang jujur, terpercaya juga betul. Ngasih review yang jujur, bisa terpercaya juga. Balik lagi harus kita lihat reviewnya dari produk ini secara sendiri gitu ya, tanpa lihat influencer, biar ya kitanya juga tahu dan ngerti gitu sebelum check out. Atau mungkin kita juga bisa lihat review itu enggak cuma dari satu influencer gak sih? Bener. Mungkin kita bisa lihat review juga dari beberapa video, biar makin terpercaya aja gitu. Iya, jadi selain influencer ini bisa influencer yang lain gitu ya, dan lihat komen-komen juga tentunya. Betul banget. Oke, berarti tadi influencer itu sangat berpengaruh atas penjualan produk yang dia review berarti ya, Pil ya? Betul banget. Kalau misalnya influencernya ini ya kita katakan masih mikro lah ya, masih kecil gitu, itu berpengaruh juga nggak sih? Kayak orang liatnya yaudah deh gitu. Kayaknya berpengaruh sih, soalnya kalau dari berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku juga ngeliat review tuh dari influencernya yang udah agak terkenal, besar gitu, yang udah sering lewat juga di TikTok. Karena mungkin mereka udah lebih berpengalaman juga kan di bidang review-review gitu. Terus juga yang emang komen-komentarnya juga positif gitu. Jadi bisa dapat feedback aku yang juga bagus dan baik gitu. Jadi nggak asal lihat review yang asal-asalan, terutama dari influencer yang masih kecil gitu. Iya benar. Ya berarti poinnya emang selain kita lihat influencer yang besar, tapi kita juga perlu lihat influencer yang kecil juga. Jadi biar imbang lah ya. Iya sih, betul. Oke. Mungkin kita bisa ngebandingin ya dari si influencer besar sama si influencer yang kecil ini, kira-kira review mereka tuh sama nggak sih? Ada jujurnya itu nggak sih? Ada bener-bener jujurnya jujur itu. nggak sih? Betul banget. Tapi nggak sedikit influencer yang ya dia punya brand, sukses lah, penjualannya banyak, sering kan Pil lewat kan ya di Sering. TikTok, di Iya, Instagram, di di media FYP sosial sih lah. sekarang, iya. Kita udah tahu duluan si influencernya ini, terus tiba-tiba dia bikin brand, otomatis kan meledak kan ya, karena ya dia udah terkenal Iya, gitu. mungkin dari awalnya dia udah terkenal influencer itu ya. Betul, Udah basicnya, banyak pengikutnya. iya, basicnya dia udah terkenal, terus dia bikin brand, alhasil booming lah, penjualannya juga meningkat gitu. Itu juga sangat berpengaruh sih ya tentunya. Betul, tapi karena ada satu influencer yang emang bukan karena produk dia booming tuh bukan karena dia awalnya influencer gak sih, karena emang dia tuh bener-bener reviewnya itu jujur kan. Reviewnya jujur, betul. Karena pas orang check out produk yang direview sama dia, emang ternyata bener nih hasilnya seperti yang diomongin si influencer itu kan. Jadi emang udah terpercaya gitu influencernya. Iya, jadi bukan berarti ya karena si influencer yang udah Iya. gede, tapi ya karena cara dia mereview gitu ya, betul. antara ya jujur, relate atau Iya, enggak. jadi bisa dipercaya banyak orang gitu ya, bisa di share-share juga. Misalnya aku lihat review influencer ini, terus aku coba check out juga nih produknya, dan ternyata emang bener nih dari review dia tuh di muka aku emang jadi bagus banget ya. Sama. Contohnya skincare gitu, terus kan aku bisa omongin ke orang-orang gitu, misalnya rekomendasiin. disebarin ke kamu ya, Betul. direkomendasiin, jadi makin booming aja kan itu si produknya itu, Si karena produknya itu. berkat review dia yang jujur itu. Iya, sama sih. Aku juga kalau lihat misal dari influencer mau beli brandnya dia gitu ya,
terus waduh oke nih gitu, aku pasti rekomendasiin teman-teman aku untuk beli Betul. beli brand dia, si influencer ini, karena ternyata selain dia reviewnya oke, terus dia juga punya brandnya juga ternyata sama bagusnya Iya, gitu betul. dengan cara dia mereview si produk ini. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya seneng sih ya, Seneng banget. karena benar-benar positif Iya. gitu dua-duanya, cara dia review terus Iya. dia ngeluarin brand ternyata brandnya juga Bagus, oke. ya. Itu luar biasa sih. Tapi aku juga pernah sih, ini sebenarnya balik lagi ke pengalaman pribadi aku, apa ya, kayak badnya lah. Kalau tadi kan happy-nya tuh ya. Iya. Sama Bagusnya ya kayak- tadi ya. Betul. Lihat influencer udah cukup gede juga, punya brand, tapi ya mungkin gak cocok kali ya di aku gitu, Ini kayak produknya kayak kurang iya sih, gitu. karena emang meskipun influencer yang udah terpercaya gitu ya, terus dia ngeluarin brand, kadang ini nyesuaiin ke Iya. muka masing-masing nggak Iya, sih, ada kan? cocoknya, Mm, ada ada enggaknya cocoknya, juga, ada enggaknya meskipun juga. emang di banyak orang tuh emang banyak yang cocok, tapi Benar. kan belum tentu di muka kita cocok gitu ya. Karena mungkin salahnya di awal aku hanya lihat ya apa sih, review dari dianya aja tanpa lihat review dari orang-orang juga, alhasil ya jadi kena imbasnya juga gitu. Iya. Jadi perlu sih, review itu penting banget. Oke, berarti udah cukup lumayan banyak ya influencer yang Iya, punya betul. brand gitu, karena ya mungkin memanfaatkan dari terkenalnya dia dan lain sebagainya. Terus mereka juga punya kemampuan lah untuk mereview, alhasil dia membangun brand dan booming juga gitu. Betul, terus ada juga nggak sih influencer yang dia udah punya brand, awalnya tuh emang brandnya terkenal kan, terkenal banget nih, booming banget, apalagi di kalangan remaja gitu kan. Tapi setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, dia tuh sempat mengalami penurunan. Oh iya, Ya. benar. Tapi setelah itu dia bisa bangkit lagi loh. Oh iya, Itu betul. kira-kira apa sih strateginya? El, kamu tahu nggak sih? Mungkin karena sebenarnya kan ini ya Pil, berkembang zaman juga nggak sih, kayak termasuk Iya, iya. make up dan skincare kan. Iya. Entah itu bahan apa yang ada di dalamnya, mungkin ya dia mengikuti lah, kayak oh ya sekarang bahan ini nih yang banyak diperlukan oleh Gen Z gitu, kayak ya apa sih buat mencerahkan dan lain sebagainya. betul. Dan biasanya kalau yang dia mengalami penurunan dan lain sebagainya itu dia kayak merubah bahan gitu loh, bukan Iya, merubah iya. sih, kayak menambahkan gitu loh Pil. Atau mungkin Jadi- dia kayak apa ya, ketinggalan sama brand-brand yang Betul. baru gitu ya. Brand yang baru itu udah update jauh. Udah update jauh. Sedangkan dia masih dibilang Masih jadul gitu-gitu gitu ya, aja masih iya. dibilang kayak dulu gitu. Jadi dia upgrade lah ya. Terus kadang sekarang juga kemasan itu kita sebagai pelanggan itu jadi kayak mempermasalahkan gitu loh, kayak Iya. ini Karena kurang nih iya, kemasannya dan lain betul. sebagainya. Karena aku juga pertama kali kalau pengen check out tuh, apalagi make up atau skincare, pasti lihat ininya Lihat dulu nggak sih? packagingnya Iya, dulu ya. packagingnya. Iya, lucu Kalau atau nggak lucu estetik atau atau gemoy enggak, aku iya. beli gitu. Iya, karena biasanya gitu tuh. Jadi mungkin lihat dari brand-brand lain juga ya, kayak gimana sih gitu packaging zaman sekarang. Hasil betul. mereka menyesuaikan karena penurunan itu, terus ya udah deh, yaudah kita Iya. ganti packaging aja, karena ya banyak komen-komen gitu yang pengen berubah mungkin ya. Terus mungkin dia juga sama ini nggak sih, nambah produk baru mungkin ya. Dari Iya. yang awalnya mungkin dia produknya cuman ini, tapi ternyata brand lain yang lebih membludak itu punya produk yang lain. Iya. Jadi dia juga bikin reformulasi brand yang Brand baru yang gitu. baru, Iya. ya. Terus kadang Produk nambah yang baru. shade Iya, juga, betul. kayak misalnya shade-nya yang awalnya cuma 4, Iya, ditambah shade-nya gitu ditambah shade-nya, terus sama sih lipstick juga gitu ya, Iya. nambah shade gitu, paling gitu sih. Dari bisnis skincare dan make ya. up, Make up. ini bisa ngasilin omset yang banyak banget Iya, ya, besar banget ya. ratusan miliar bahkan lebih gitu Pil. Apalagi kalau misal kita punya strategi marketingnya itu di ini ya, di sosial media gitu kan, apalagi di TikTok, terus juga sering lewat FYP, karena kan di FYP itu pasti ada keranjang kuringnya itu nggak sih, dan orang-orang tuh gampang banget buat check out pas lagi scroll TikTok gitu. Iya, jadi ya makin sukses lagi Iya, ya, karena makin banyak ininya ya. Betul, jadi makin banyak yang dia keluarkan, makin terkenal pula, jadi banyak pendapatannya juga makin naik. Betul gitu sih. banget. Kebanyakan sukses ya sih Pil. Sukses sih, apalagi di Influencer yang- era sekarang ya, di Betul. era digital, mereka juga punya strategi marketing digital yang baik.
Terus mereka juga sampai punya omset miliaran rupiah nggak sih? Miliaran rupiah, Tiap betul tahun. banget. Terus dari yang awalnya mereka itu cuman punya paling 5 karyawan gitu ya, terus sekarang bisa punya 3 toko Punya gitu. 3 toko, terus bisa sampai karyawannya ekspor banyak. ke luar negeri Betul, juga. betul Kan, banget. aduh hebat banget ya. Hebat banget sih, dan biasanya nggak perlu waktu lama karena kan kalau hal kayak gitu kan nggak akan ada habisnya Iya, ya, zaman ke betul. zaman gitu. Ya jadi lumayan cepat lah perkembangannya gitu, dan omsetnya juga cepatnya tuh naiknya tuh cepat banget. Betul. Yang penting kita bisa menyesuaikan sama perkembangan teknologi aja nggak sih? Iya. Nah, Pil, brand kayak gitu kan banyak banget ya. Iya. Brand skincare, brand make up, terus kayak entah itu blush on apa. Nah, berarti pembeda antar brand masing-masing itu juga penting nggak sih? Penting banget sih, karena setiap brand itu pasti punya ciri Ciri khasnya khasnya masing-masing masing-masing. nggak sih. Jadi mungkin orang juga tertarik tuh bukan karena apa ya udah terkenal aja gitu ini, tapi emang mereka punya ciri khas dan kegunaan buat si customernya masing-masing nggak Iya, sih? sebenarnya balik lagi ke tadi, kalau misalnya apa sih kayak ya mereka viral dulu nih di awal, terus tiba-tiba ada penurunan omset, terus gimana caranya si pembisnis ini balikin otak buat apa sih viralin lagi Iya, produk iya. mereka dengan cara reformula dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dan inovasi dan respon terhadap review negatif juga ini sebenarnya penting banget, karena review negatif ini nggak selalu negatif ya. Kita sebagai customer itu review negatif itu bukan niat menjatuhkan produk Iya, ini nggak sih? tapi buat ini nggak sih, buat Buat- saran dan betul. masukan ke Iya. si brandnya supaya Iya. bisa diperbaiki lagi. Betul banget, dan ya malah justru kita pengen Iya. brand ini tuh lebih berkembang Lebih dan bagus berkembang juga, lagi iya. gitu. Nah, biasanya kalau brand-brand gitu menyikapi hal-hal kayak komenan negatif itu gimana sih, Pil? Menurut aku kalau brand yang bagus itu mereka tuh kalau dapat komentar negatif pastinya bukan nyerang balik Bukan gitu ya, nyerang balik, bukan betul. marah gitu, tapi bisa dijadiin saran dan masukan aja sih buat si brandnya buat memperbaiki ingredient-ingredientnya terutama itu. Betul banget. Jadi orang-orang juga bisa apa ya, nggak berhenti belanja produk itu gitu, karena iya. dari yang awalnya produknya mungkin emang bahannya kurang bagus, dan setelah mereka perbaiki dan setelah mereka dapat saran dari netizen dia memperbaiki, ya pasti netizen juga itu percaya lagi nggak sih sama si Iya. produknya itu. Makanya inovasi dan respon terhadap komentar-komentar negatif ini penting dan perlu banget, Betul dan banget. kayak diharapkan brand-brand di luar sana mengerti yang diinginkan Iya. sama customer, kayak ya kita pengennya ini, kita pengennya itu, jadi nggak cuma nangkep negatifnya aja, tapi Betul, ya betul. Mereka menangkap sisi positifnya kalau Iya. misalnya kita customer itu pengen yang terbaik, biar ya nyampenya di kita juga oke, Iya, terus betul. dia sebagai pembisnis juga nerimanya oke Iya. gitu kan. Jadi kita bisa dapat ininya ya, feedback baik dari kedua sisi Iya. gitu, baik dari brandnya sama dari konsumennya Betul juga. banget, karena nggak sedikit brand di luar sana yang dia keep dulu komen-komen negatif para customer, terus tiba-tiba dia balik lagi Betul. dengan keinginan si customer ini, kayak entah itu ganti packaging, reformula tadi dan lain sebagainya. Itu benar-benar luar biasa sih, dan jatuhnya malah setelah mereka memperbaiki itu malah omsetnya makin naik lagi. Betul banget. Dari tadi kita pembahasan mulu nggak sih? Mungkin Iya ya. udah ini nggak sih, kita udah Mau apa nih kita? akrab banget ya, udah Udah akrab akrab banget nih sama pembahasannya. Coba Mau apa nih kita? main game tebak-tebakan kali ya. Boleh. Mau tebak produk atau tebak apa nih? Apa aja deh, bebas. Produk Produk deh, boleh ya? karena Iya, dari tadi produk. kita ngomongin produk kan. Iya, ngomongin Kayaknya produk terus ya, ya. Tebak produk aja deh. Mungkin kayak gini ya, aku kasih clue, terus Oke. nanti kamu jawab produknya itu produk apa. Boleh. Oke. Aduh, Ini deg-degan. bisa dipakai di pipi dan ada warnanya. Bisa dipakai di pipi dan ada warnanya. Apa tuh? Aku lagi pakai nih sekarang. Oh, Kamu juga pakai lagi ya? pakai kan? Iya, aku juga pakai sih. Blush on nggak sih? Betul banget. Gampang dong, ya, jangan yang susah-susah kan, biar Iya. bisa mencarikan suasana. Oh iya benar. Iya. Karena dari tadi kita udah ngobrol serius. Agaknya serius banget ya Agaknya tadi serius banget nih pembahasannya. bahas Iya. influencer. Coba sekarang gantian. Mau yang susah, mau yang gampang? Yang gampang Yang dong. gampang boleh, Jangan yang Kakak. susah. Ini skincare ya, Oke, skincare. skincare.
Not ya, skincare. Dipakainya setiap hari oleh perempuan dan laki-laki tentunya. Penting banget untuk jangka panjang. Ya. Dipakainya siang-siang, harus replay 3-4 jam sekali. Wah, ini apaan tuh? Tiap hari juga aku pakai. Sama sih. Karena yang paling penting gak sih Yang paling buat penting. dasar muka kita itu sunscreen. Betul banget, sunscreen. Betul banget, Pil. Karena itu penting banget gak sih penting buat banget muka kita? Iya, untuk jangka panjang itu penting banget ya betul, kan. jangka Jadi panjang. buat teman-teman di luar sana jangan skip untuk pakai sunscreen ya dan skincare lainnya. Iya, Oke. betul. Mau lanjut lagi gamenya atau kita lanjut ngobrol lagi? Mungkin lanjut pembahasan aja kali ya. Kita Oke. tadi udah sedikit bisa merefleksikan ini ya pembahasan dari tadi yang serius mulu itu. Dan game tadi sedikit mencairkan suasana ya dari lumayan. ya ketegangan inilah mungkin. Betul. Oke, aku mau ngasih sedikit kesimpulan buat yang tadi sedikit kita bahas ya tentang review dan lain sebagainya. Pokoknya untuk teman-teman di luar sana jangan lupa untuk lihat review dulu sebelum check out dan mungkin untuk brand dan lain sebagainya jangan lupa untuk terus dengerin komentar negatif dari kami sebagai customer karena itu justru akan membangun brand kalian Betul. lebih-lebih lagi. Pil, sebelum kita masuk closing, kita dari tadi ngobrol dan game nih ya. Sebelum kita masuk closing, kayaknya kita harus bacain komen dari teman-teman kita di rumah. Betul banget. Boleh. Ya, mungkin akan ditampilin ya di layar. Karena banyak nih komen dari teman-teman di rumah yang kayak Komen-komennya nanya gitu. terutama dari ciwi-ciwi nggak Dari sih? ciwi-ciwi yang ngebahas pastinya. skincare sama make up juga atau mungkin yang dia mau lihat review yang gitu yang kayak Betul. gimana sih gitu. Iya, dan ya mungkin pemula ya Iya. pengen kayak nyoba pakai skincare lah, nyoba betul. make up gitu. Oke, Nah, Pil. iya, Udah ada nih, udah Pil. kelihatan ya. Udah ada nih. Ini Iya. dari Andi Andi Mahardika nih, Mahardika, teman kita di iya. rumah. Dia nanya, Kak Pilya dan Elviani, kalau produk kita dapat review negatifnya banyak, gimana cara balasnya biar gak merusak reputasi? Kalau bisa, kita jadiin peluang. Gimana nih, Pil? Menarik banget ini. Menarik banget ini pertanyaannya. bener banget ya. Oke, jadi seperti yang kita udah omongin sebelumnya, bahas ini. ya. Sebenarnya review negatif itu bukan apa-apa juga ya, maksudnya bukan maksud menjatuhkan maksud, betul. brand, tapi emang buat saran dan masukan aja buat brandnya supaya bisa diperbaiki lagi. Iya. Mulai dari formulanya atau mungkin dari hal-hal yang lainnya yang mungkin emang perlu diperbaiki oleh konsumen-konsumennya itu. Betul. Balik lagi seperti yang tadi kita Iya. udah bilang, kita harus kayak kumpulin dulu, terus Betul, kita terima betul. itu dengan baik-baik. Jadi Jangan kita sampai- saring dengan baik gitu ya. betul ya, jangan dia customer yang marah terus Iya, kita betul. balasnya juga marah Iya, gitu, Mbak. betul, Jadi betul. nggak akan tuh kita merusak reputasi dari Iya, brand dan ini. mungkin dari yang komentar-komentar negatifnya juga disaranin jangan terlalu kayak Betul, mengintimidasi gitu betul ya. banget. Mungkin dengan cara yang baik aja, dengan cara yang halus, dengan maksud untuk memperbaiki produknya itu kan. Oke, kita lanjut ke komen kedua ya, Pil. Ini dari Rina, @Rina Narina. Gimana cara mulai review produk sendiri kalau masih pemula dan nggak punya banyak follower? Takutnya nggak ada yang lihat produk kita. Wah, menarik lagi nih pertanyaannya. Sangat Kenapa menarik pada nih. menarik gini ya pertanyaannya ya. Gimana nih El? Sebenarnya jangan takut untuk nyoba dulu Iya sih, sih, dan betul. kayak kamu tuh harus sering-sering nge-search kayak Betul. sekarang tuh lagi viral produk apa nih gitu, karena ini gak sih Pil, kayak algoritma juga kan, kayak semakin banyak review keluar dari media sosial itu akan semakin banyak juga yang review Iya, betul, gitu loh. betul. Itu akan emang sendirinya gitu lah. Terus pokoknya jangan takut untuk nyoba lah, karena pasti ada aja kok yang lihat dan check out gitu. Atau Kalau menurut mungkin kamu? ini ya kayak dia bisa kayak nyoba-nyoba review dulu sendiri, Betul. terus mungkin hasilnya jangan langsung di-up ke sosmed gitu. Kalau misal emang dianya belum percaya diri gitu, mungkin bisa dikirim dulu ke temennya Oh iya, buat ke temen diliatin, dulu sih iya. ya. Terus dikasih saran gitu dan masukan, ini bagusnya gimana, ini kurangnya apa. Jadi saat dia nanti mungkin mau ngeposting ke sosial media atau ke banyak halayak, itu dia emang udah bener-bener proper gitu Iya, ya. udah proper dapat gitu. masukan juga dari Iya, teman-teman. dan jangan takut untuk mencoba ya Iya, teman-teman di rumah. betul. Coba dulu aja.
Coba dulu aja, betul. Oke Pil, nggak kerasa waktu kita sudah habis Aduh, nih. kita udah ngomong panjang Nggak lebar kerasa ya. banget 30 Kita menit iya, bener-bener betul. kayak secepat itu. Secepat itu. Mungkin kita harus akhiri ya segmen ini. Kira-kira dari kamu ada nggak nih? Karena aku tadi udah sempet nih kan kayak pesan gitu. Oke. Boleh deh. Oke, dari omongan yang udah kita tadi Betul. obrolin itu, jangan takut buat mencoba. Kalau emang kita mau mulai review produk itu kan, mungkin kita bisa kirim dulu ke teman-teman Iya. buat dapat masukan dan saran, terus baru di-upload ke sosial media. Terus juga kalau buat para brand-brand yang mungkin emang dapat banyak komentar negatif, itu mungkin bisa disaring baik-baik Bisa dulu disaring ya. baik-baik, Iya, betul, jadi, aku setuju sih. bisa dijadikan saran dan masukan aja sih, bukan niat menjatuhkan atau mengintimidasi juga kan. Betul Agar si brand sekali. ini bisa lebih berkembang ke depannya dengan baik. Gitu. Iya. Ya buat teman-teman jangan lupa untuk selalu cek review sebelum kalian check out apapun barangnya Betul. ya guys. Dan reviewnya juga jangan dari satu influencer aja ya. Mungkin kita bisa lihat beberapa perbandingan. Betul Buat banget. ngelihat kejujurannya itu. Jadi jangan langsung check out, harus lihat dulu komentar lah, terus video, baru kalian check out apapun barang yang kalian Iya, pengen check out. betul. Pokoknya harus rajin-rajin Iya. lihat sosmed, Recheck betul, gitu ya. recheck, research. Research. Biar nggak nyesel. Betul akhirnya. banget. Waduh, mungkin kita harus tutup. Aduh Ya, ya, nggak episode kerasa ya. kita hari ini benar-benar seru banget. Seru banget pembahasannya ya. Pembahasannya Relate banget benar-benar gak sih buat relate banget ciwi-ciwi? untuk ciwi-ciwi. Ya ampun. Terus buat para Gen Z juga sih pasti. Betul banget, yang memang suka make up, Iya, suka dan skincare dan lain juga. sebagainya. Kita tutup ya Pil. Oke, untuk teman-teman semua terima kasih sudah mendengarkan aku dan Pilia. Jangan lupa untuk terus nonton episode selanjutnya di Biscuit Time. Cicit, cicit, cuit. Bye bye.